materi pertemuan kali ini melanjutkan yang kemarin tentang bagaimana mendapatkan uang atau cash ya. Anda mau kerja atau usaha, kita kasih tagline pagi hari ini adalah itu. Mari kita sudah melihat video ini bersama-sama, Ipo dan Embro, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Pada dasarnya mereka berdua sama-sama bekerja, cuman endingnya mereka punya gagasan yang berbeda. Nah, dari video tersebut kita bisa menarik kesimpulan kalau secara umumnya orang kalau mau cari duit ya harus bekerja. Tapi nextnya dia mau bekerja smart atau bekerja keras, itu yang membedakan ya. Kalau Anda mau bekerja smart, Anda bisa mencontoh si Pipo. Kalau Anda mau bekerja keras, Anda bisa mencontoh si Embro. Nah, kemarin saya ada kasih gambaran sedikit tentang ini. Ini Anda ya, Anda bekerja, kemudian dari pekerjaan itu Anda akan mendapatkan uang. Kemudian dari uang itu Anda bisa mendapatkan impian Anda ya. Entah itu nanti beli sandal jepit, beli topi, beli pacul, ember, dan seterusnya. Udah di skema selanjutnya adalah Anda masih tetap bekerja. Kemudian di tengah-tengah perjalanan Anda bekerja, di tengah karir Anda akan mengalami sakit. Karena memang pada dasarnya manusia akan sakit. Entah sakit kepala atau sakit hati. Nah, selanjutnya Anda otomatis tidak bisa bekerja. Karena Anda tidak bisa bekerja, otomatis Anda tidak bisa mendapatkan atau menghasilkan duit atau uang. Ini saya pasti, ini kemarin sudah saya sampaikan ya, ini saya review lagi hari ini. Oke, kemudian saya punya skema baru untuk Anda, yaitu skema di mana uang bekerja untuk Anda. Nah, ini ya gambarnya nih, gambar umumnya. Ini Anda tetap bekerja, kemudian nanti dari pekerjaan itu Anda akan membangun sebuah yang namanya perusahaan. Anda jangan membayangkan perusahaan yang gede, ada kepulan asap dan sebagainya, itu enggak, saya kecil-kecil aja dulu. Karena bahkan juga masih belajar. Nah, dari perusahaan itu nanti Anda akan mendapatkan uang. Jadi nanti bila suatu saat Anda sakit, gini ya, kemudian Anda kan tidak bisa bekerja, karena kalau yang namanya orang sakit jangan Anda paksakan untuk bekerja. Uang untuk sekolah aja Anda, apalagi untuk bekerja. Nah, untuk sekolah aja kalau Anda sakit Anda juga tidak berangkat sekolah kan, Anda disarankan istirahat di rumah. Apalagi Anda yang sehat aja kadang berpura-pura sakit biar tidak berangkat sekolah, ya enggak? Nah, nanti kalau Anda tidak bisa bekerja, perusahaan Anda akan menghasilkan uang buat Anda. Skemanya sederhana, simpel, gampang ya sebenarnya. Ya gampang, cuma nempel-nempel gambar tok. Tapi kan pelaksanaannya akan susah. Oke, biar nggak susah akan saya jembrengkan di slide selanjutnya. Nah, ini logika sederhana yang sudah disampaikan oleh si Pipo Embro ya. Semakin tinggi jabatan Anda, penghasilan Anda akan semakin besar. Sampai di sini kita sepakat. Nah, otomatis tanggung jawab Anda akan semakin besar pula, dan waktu curahan pikiran Anda akan tertuju kepada pekerjaan Anda. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab Anda. Dan ini sudah hal yang lumrah. Ya enggak? Jadi jangan salah nanti kalau misal Anda sudah ada di jabatan manajer atau direktur sekalipun, nanti kalau pada saat di tengah malam Anda tidur kemudian Anda dapat telepon dari kantor untuk mengenangani suatu masalah, ya Anda harus standby. Kalau Anda diminta datang ke kantor, ya harus datang ke kantor di malam hari, entah itu jam 2 atau jam 3 pagi. Karena memang ini tanggung jawab Anda. Kan tadi di awal sudah disampaikan, semakin tinggi jabatan Anda, semakin besar tanggung Anda, kemudian tanggung jawab Anda akan semakin besar. Itu juga sama seperti yang disampaikan di film Pipo Embro. Makanya Anda jangan bayangkan orang yang jabatannya manajer, supervisor atau bos gitu, wah kerjaannya enak. Jangan salah, dia bertanggung jawab atas perkembangan perusahaannya atau perusahaan bosnya. Dia bertanggung jawab kalau perusahaan itu mendapatkan surplus, ya dia akan mendapatkan bonus. Tapi kalau mengalami defisit atau kerugian, ya siap-siap saja nanti akan dipecat. Karena kan dia bekerja untuk orang lain atau dia bekerja untuk bosnya. Oke, next. Nah, ini saya punya konsep namanya ESPI ya. Ini punyanya Robert Kiyosaki atau S Quadrant namanya. Dimana di sini ada E atau employee, you have a job, kemudian ada self employee.
your own job atau pekerjaan Anda sendiri. Nah, kita sepakati dulu. Yang E sama S ini adalah kuadran kiri. Kenapa kuadran kiri? Karena dia keduanya berada di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini adalah business owner, your own business atau people work for you, atau money work for you untuk yang investor. Jadi yang sebelah sini adalah uang bekerja, Anda bekerja untuk uang. Kalau yang kanan uang bekerja untuk uang. Gambarnya seperti ini ya. Kuadran kiri Anda bekerja untuk uang. Yang pertama employee. Contohnya adalah buruh, karyawan, pegawai, guru, dokter, presiden, direktur, CEO, dan seterusnya. Manajer itu juga sama ya, kepala sekolah itu sama. Jadi kan dia bekerja untuk orang lain atau si pemilik perusahaan. Dan ini adalah hal lumrah yang ada di masyarakat lingkungan sekitar kita. Ya enggak? Kalau dulu Anda punya cita-cita itu kan waktu kecil, kalau ditanya sama guru TK kalian cita-citanya apa? Saya mau jadi tentara, saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa lagi tuh, jadi Superman gitu ya. Nah, gak harus nunggu dewasa sebenarnya, kalian tinggal cari aja kostum kayak gitu, minta orang tua kalian langsung Anda pakai di waktu karnaval, kan cita-cita Anda udah terwujud. Ya memang anak kecil kan dia apa ya, kalau kalian ditanyakan waktu kecil cita-citanya dokter dan seterusnya, guru, tentara, polisi. Semakin Anda dewasa, Anda akan semakin melihat realitas yang ada, dan cita-cita Anda akan menurun. Tidak banyak yang bisa mewujudkan cita-citanya. Oke, selanjutnya self employee atau freelance. Contohnya adalah penyanyi, artis, bintang film, sales, jualan warung di rumah. Ya. Bahkan jualan warung di rumah pun masih dikatakan self employee atau kuadran kiri, atau orang bekerja untuk mencari uang. Kenapa bisa begitu? Coba Anda bayangkan Anda punya warung di rumah orang tua kalian, yang kemudian orang tua kalian menjaga warung itu. Nah, suatu saat kalau Anda pergi atau ada keperluan, otomatis kan warungnya ditutup ya. Nah, otomatis kalau warung ditutup, Anda tidak akan mempunyai penghasilan di saat itu. Nah, artinya uang masih bergantung sama Anda. Kalau Anda tidak melakukan aktivitas, Anda tidak akan mendapat uang. Itu yang terjadi kalau Anda berada di kuadran kiri. Selanjutnya, di kuadran kanan, uang bekerja untuk Anda. Contohnya bisnis owner atau pengusaha itu ya. Contohnya adalah pemilik toko, pemilik usaha, pengusaha waralaba atau MLM. Nah, bedanya pemilik toko dan jualan di warung adalah apa? Sama, barangnya dijual sama. Yang membedakan adalah cara jualan, hanya itu aja. Kalau pemilik toko, dia akan bayar karyawan, kemudian dia akan tinggal pergi. Sama kayak ada kemudian Hypermart, Transmart itu. Apa yang punya jaga di situ kan enggak tuh. Apalagi dia punya cabang banyak, enggak mungkin kan dia harus milih satu persatu. Itu yang kalau Anda berada di kuadran kanan. Kemudian ada investor, ini jualan tanah, pemilik mall, bursa efek, pemilik saham, bisnis properti ya. Ini kalau Anda punya modal gede itu langsung nanti larinya ke sini. Biasanya untuk mengawali jadi investor harus diawali dari bisnis owner dulu. Baru nanti kalau ada modal gede baru akan lari ke sini. Jadi kalau pengusaha sudah bermain di properti, saham dan seterusnya, ya tarafnya udah gede gitu. Anda cukup cari tanah, kalau properti ya, Anda cari tanah yang strategis, Anda beli. Coba Anda bayangkan ya, Anda beli tanah misal 1000 meter persegi. Kalau Anda jadikan rumah, ya hanya seluas itu, 1000 meter persegi ya, kalian bisa jadi berapa rumah tahun. Kalau Anda jadikan apartemen, wah itu bisa berkali-kali lipat, kan bangunnya ke atas, dan harga jual yang tidak jauh beda dengan rumah. Apalagi nanti disitu dikasih mall dan seterusnya, kolam renang gitu ya, kan juga pemasukan yang lain selain dari jualan atau jualan apartemen. Ini adalah SPI dari bukunya Pak Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Di buku tersebut nanti Anda akan banyak belajar. Bukunya pengarangnya warna putih, dan Anda jangan berharap pada gambar di dalamnya, karena isinya tulisan semua. Cukup tebal, harganya murah, tidak sampai 100.000, tapi dari buku itu Anda akan belajar banyak tentang mekanisme cara mendapatkan uang. Nah, ini contoh sederhana ya. Anda lihat gambar tersebut, ini ada gambar kayu, teko, ada bungkusan nasi, toples, rencengan-rencengan emergen, dan selanjutnya kayak kopi gitu ya. Ini adalah nama gerai kucingan atau nasi kucing. Oke, katakanlah kita punya modal 5 juta.
Kemudian bulan pertama Anda jalankan sendiri dulu karena ini adalah usaha Anda. Jadi Anda harus tahu seluk-beluk usaha Anda harus tahu cara mekanisme pekerjaannya seperti apa, Anda harus tahu cara produksinya seperti apa, Anda harus tahu cara jualannya bagaimana. Anda lakukan di bulan pertama, cukuplah selama 30 hari Anda melakukan aktivitas jualan di nasi kucing itu sambil mencari relasi atau mencari kenalan biar akrab sama dagangan Anda. Kemudian bulan kedua Anda jalankan sendiri dan Anda ajak karyawan. Anda cari karyawan, rekrut karyawan untuk bekerja di situ. Karena konsep yang kita bahas sekarang adalah konsep di kuadran kanannya si Pak Robert Kiyosaki. Nah ini kuadran kanan, kita sudah tidak membahas di bagian kuadran kiri. Kemudian di bulan kemudian kita hitung keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan ini kita kurangi dengan biaya operasional. Kemudian belanja untuk modal bulanan, modal harian ya. Kemudian gaji karyawan karena kita sudah menggunakan karyawan. Cara hitungnya seperti ini ya. Contoh kasarnya kita ambil keuntungan sehari 100.000, ini kita pukul rata aja. Tiap hari entah rame entah sepi kita dapat 100.000 ini di rata-rata ya. Net ini udah net. Nggak naik nggak turun. Pokoknya rata-rata sini. Nah kira-kira butuh berapa bulan untuk BP atau balik modal? Tadi kan modal kita 5 juta. Nah, untuk dapat 5 juta lagi kira-kira butuh berapa bulan? Oke, saya ambil gambaran ini ya. Ambil aja 4 bulan Anda balik modal. Hitungnya sebagai berikut. 100.000 tiap hari ya, kali 30. 100.000 kali 30 kan dapat 3 juta per bulan. Penghasilan bersih ini. Nah, dari 3 juta ini dikalikan 4 bulan ya, ini 4 bulan. Anda akan mendapatkan 12 juta di bulan keempat. Asalkan Anda tidak boros. Jadi kalau Anda mau membangun usaha, Anda jangan membelanjakan uang Anda untuk hal-hal yang tidak penting dulu. Anda fokus ke usaha Anda dulu, biar usaha Anda berkembang. Nanti endingnya Anda boleh lah foya-foya. Kemudian di bulan keempat Anda harus membuka gerai yang kedua. Anda jangan jaga ke satu tok yang bisa. Nah, otomatis 12 juta dikurangi 5 juta. Anda masih ada sisa laba 7 juta. Artinya di bulan ke-5 Anda bisa buka 2 langsung nggak apa, Anda langsung punya 3 gerai kucingan. Tinggal Anda cari tempat yang strategis, Anda jualan di situ. Otomatis Anda harus sudah menggandeng karyawan. Mudah bukan? Jadi kalau Anda sudah punya 3 dengan asumsi keuntungan 100.000 sehari, otomatis di bulan kelima Anda sudah punya penghasilan per bulannya adalah di angka 9 juta per bulan, langsung balik modal. Ini hitungan simpelnya ya, kita ambil keuntungan paling sedikit. Tapi gini, jangan terjebak di self employed. Anda jualan kucingan, Anda jagain terus sampai berarti saya sarankan segera cari karyawan biar Anda bisa fokus ke tempat yang lain. Nah, karena Anda belajar, pasti Anda tidak punya namanya modal, itu pasti. Karena uang saku kalian juga mepet kan. Aku nak didit, terus ngerti nek pirasa kok. Kalian juga dapat uangnya dari orang tua. Atau bisa jadi kalian begal ada lagi, atau kalian jual asetnya orang tua kalian, bisa rumah, bisa daerah dijual kan ada orang akan bertuang. Coba kan nanti kan kalian akan dicoret dari kakak, dikeluarkan, diusir ya. Dan bahkan bisa digelandangkan kalau rumah dijual. Atau bahkan Anda sangat bodoh sekali menjalankan usaha. Ya, saat di duit, butuh lagi sebangkan. Selanjutnya Anda tidak berbakat sama sekali dalam mencari duit. Sebangkan ya, saat di duit, butuh, rasa hukum. Nah, cara aja franchise atau waralaba. Nah, apa itu franchise atau waralaba? Bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan. Sebuah perusahaan yang sudah mapan, baik itu dari segi sistem manajemennya, keuangannya maupun dari marketingnya. Jadi sistem manajemen itu pengelolaan usahanya, kemudian pengelolaan keuangannya dan cara jualannya, marketingnya, serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perusahaan atau individu yang memakai merek dari produk maupun sebuah sistem. Jadi ini produk itu berarti ada barangnya, kalau sistem itu berarti jasa.
karena franchise itu macam-macam, bisa barang bisa jasa. Jasa itu apa aja, kayak JNE itu kan jasa antar kirim, dan dia nggak jual barang, dia jual jasa. Oke, contohnya ini yang lingkupnya internasional ya, ada Burger King, Pizza Hut dan seterusnya di 7-Eleven. Kalau yang di nasional ya ada Indomaret, Apotek 24, Honda Has, Yamaha, Kebab, Taiti, dan Shibuba yang sekarang banyak itu. Nah di KFC P1 di misalkan. Ini contoh seperti ini. Nah omsetnya, saya ambil contoh yang punya Indomaret. Ini saya ambil informasi waktu dulu saya kuliah ya, saya mempelajari sistem Indomaret. Di Indomaret itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah bagi hasil. Anda akan mendapatkan bagi hasil keuntungan Indomaret sebulan. Jika standar penjualan di Indomaret itu biasanya Indomaret itu di satu hari itu dia ada transaksi hampir 10 kali. Itu standar itu sepi loh. Tidak ramai ya, sekitar 11. Ini pendapatan Anda sebulan loh ya, 11 juta. Ini kalau bisa bagi hasil. Bisa naik bisa turun, kalau sepi ya turun. Tapi pasti Anda akan dapat. Nggak mungkin kok Anda nggak dapat. Dia dapat. Cuma nominalnya macam-macam. Dan yang kedua adalah sewa lahan. Jika Anda punya tempat yang strategis, ada minimal luasnya ya berapa ratus meter gitu. Kemudian Anda tinggal patok harga aja, antara mau 20 juta per bulan atau 100 juta per tahun. Anda boleh memainkan harga di situ. Kalau Indomaret itu dia akan sewa dalam kurun waktu yang lama, 5 tahun atau 10 tahun. Nggak mungkin dia hanya sewa 1 tahun 2 tahun. Karena modal awal untuk membangun Indomaret kan besar, cat bangunannya, kemudian masang papan nama, AC, lampu dan seterusnya. Naruh rak-rakan itu kan butuh biaya besar itu. Oke, jadi Indomaret akan sewa lahan Anda selama langsung 10 tahun. Nah, otomatis Anda langsung auto balik modal ini. Nah untuk keuntungan waralaba, Anda tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung. Iyalah, kan nggak mungkin juga pemilik waralaba dia jagani usahanya. Akhirnya kalau punya cabang banyak gimana cara jaganya? Kan nggak mungkin kan. Dan selanjutnya kalau di sistem manajemen waralaba itu penggajian keuangan, produk, pemasaran, cara jualnya ya, kemudian kualitas semuanya sama ya, dan sudah diatur oleh manajemen. Coba Anda bayangkan Anda masuk aja di Indomaret atau apa gitu. Pasti di depan bagian kasir itu ada coklat, permen, terus di belakangnya ada rokok, sama semua kan? Nggak mungkin Anda beda kota, beda provinsi kok etalasenya beda, tuh nggak mungkin, pasti sama-sama karena sudah ada sistemnya. Dan kalau Anda pernah makan McD atau KFC gitu ya, atau Pizza Hut, di cabang manapun rasanya kan sama semua, nggak mungkin beda. Itu yang dinamakan sistem manajemen. Atau produknya dibikin sama semua. Karena apa? Produknya itu sudah dipastikan laku di pasaran. Otomatis kalau nanti dia buka cabang di tempat lain, nah di cabang yang pertama orang sudah cocok dengan produknya, dia nggak akan ada masalah untuk makan di cabang yang lain. Nah tugas Anda adalah hanya menyiapkan modal. Ini sudah pasti. Anda tinggal menunggu laporan bulanan di rumah aja. Nanti akan ditransfer uangnya sama laporannya akan di email. Nah tapi Anda orang yang miskin ya, karena ini realita yang terjadi pada diri Anda. Anda tidak punya penghasilan bulanan kan, Anda hanya mendapat uang saku dari uang orang tua. Nah rati sangun ini ada duit kan gitu. Dan kalau duit di sangun ini pun entek kanggo beli kuota atau beli itu buat ngegame gitu ya. Ya karena memang waktunya seperti itu ya. Ini sudah real. Nah, saya kasih solusi, ada yang namanya personal franchise. Apa itu personal franchise? Namanya MLM atau network marketing. Hampir mirip dengan self employee, tapi di sini Anda sudah memiliki produk yang luar biasa. Kalau MLM atau network marketing itu produknya sudah terakui internasional guys. Tugas Anda hanya cukup memenuhi omset jualan per bulan. Hingga nanti endingnya Anda akan mencapai pasif income. Pasif income itu nanti Anda akan mendapatkan penghasilan rutin tiap bulan tanpa Anda harus bekerja. Namanya pasif income. Contohnya adalah Oriflame, Yanxi, Keling, Shopee Martin dan lainnya ya. Dan semua produk franchise itu sudah diakui kualitasnya. Tugas Anda hanya menjualnya saja. Anda bayangkan Oriflame itu ya. Anda jual Oriflame itu kan nggak sampai 50.000, paling mahal 50 lah. 50.000 itu paling mahal. Anda sudah mendapatkan starter kitnya, entah buku atau katalognya.
Anda cuma sekedar menyodorkan katalog itu, nanti orang akan, misal parfumnya kan bisa tahu di situ kan, ada gosok di sini itu. Parfumnya sudah diakui internasional. Produk make upnya juga sudah diakui secara internasional. Coba kalau Anda bikin sendiri, buru-buru bikin parfum wangi ya, laku aja susah, belum nanti didaftarkan ke Badan POM, belum lagi nanti didaftarkan di Departemen Kesehatan dan lainnya. Itu akan membutuhkan proses yang lama dan biaya yang lebih besar. Nah, Anda cukup modal 50.000 Anda sudah bisa jualan barang seperti itu. Kan simpel kan sebenarnya. Nah, ini yang dinamakan personal franchise. Oke, dalam menjalankan personal franchise Anda akan mengalami banyak hal. Dan itu sudah pasti. Akan banyak yang nanti mencibir Anda. Nah, saran jika Anda menjalankan personal franchise, carilah yang ada sekolah bisnisnya. Jadi nanti Anda akan diajari cara menjalankan usaha. Otomatis jika Anda kesulitan menjalankan usahanya ini, misal Anda susah menjalankan Oriflame, Oriflame ya, terus aku kok kayaknya sudah jualan tempe, ya sudah Anda dengan cara jualnya si Oriflame Anda terapkan di bisnis tempe Anda, nanti bisa laris. Intinya gini, Anda cukup belajar cara jualnya atau sekolah bisnis di sana, kemudian Anda terapkan di usaha Anda sendiri. Itu aja yang Anda ambil kalau Anda kesulitan menjalankan usahanya si franchise tersebut.